bulan-bulanan kan, ada orang laki-laki baru kenal, WhatsApp-WhatsAppan, diterima. Kan nggak bener. Oh, siapa itu kan musuh kan, itu kan musuh suamimu kan. Harusnya kamu jangan, Sarah, jangan ngeresponin, diblok aja semua. Kamu tuh tidak boleh meresponi musuh-musuh suamimu. Nggak boleh, ya. Nggak baik itu, Sarah. Sarah Ayu dengar ya. Nggak boleh kamu meresponi musuh-musuh suamimu. Akhirnya kamu jadi bulan-bulanan suamimu kan dibully sama musuh-musuhnya kan. Ya karena kamu. Makanya suami kamu dibully sama orang Islam. Coba kalau kamu belajar yang benar menjadi seorang istri hamba Tuhan. Yang kedua, ya, sebaiknya hamba Tuhan ini menjadi teladan dalam rumah tangganya. Pendeta-pendeta yang masih bertengkar terus sama istrinya, berhenti pelayanan dulu. Apalagi yang istrinya berani bentak suaminya di depan umum itu ya, kayak si Sarah Ayu itu, berhenti dulu. Ya berarti kan Saifuddin tidak direspek sama istrinya kan, berhenti dulu. Ya, dulu sih kita tutup-tutupin, lama-lama kok tambah edan ya, yang tahu dari orang lain. Makanya saya bilang, Saifuddin lebih baik berhenti dulu pelayanan, sampai istrimu tuh respek sama kamu. Kenapa istrimu nggak respek sama kamu? Berarti ada yang salah. Kenapa anak-anakmu nggak respek sama kamu? Berarti kamu ada yang salah sama mereka. Kamu pasti salah sama mereka. Makanya anak-anakmu nggak respek sama kamu. Mungkin kamu salah sama ibunya mereka. Mereka dendam dengan kamu. Kamu harus minta ampun sama mereka. Apapun anak-anak itu kesalahan dari ayahnya. Ya, ini pendeta-pendeta yang anak-anaknya, yang keluarganya nggak respek, berhenti pelayanan dulu. Para penginjil, para aktivis gereja, yang nggak, anak-anaknya nggak respek, berhenti dulu. Berarti ada yang salah. Lah kamu ngelayani orang lain, anak sendiri, keluarga sendiri aja nggak respek sama kamu kok. Kan begitu kan? Teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Minta maaf sama anak-anakmu kalau ada salah. Supaya anak-anakmu respek. Ya. Jangan orang bertengkar sama suami istri diumbar. Waktu itu mau di tempatnya Rudi Yohanes ya, kalau saya jangan, karena saya tahu persis ya. Karena waktu itu istrinya Saifuddin nelpon sama suaminya, nelpon sama teman saya, dia mau tinggal di rumah teman saya. Saya bilang, diterima, sebab kalau enggak nanti dia telepon orang lain, dia jadi nggak bener nanti. Terus nggak jadi ya. Karena langsung waktu itu kita bilang stop, jangan curhat masalah keluarga. Ya ini kan jadi bulan-bulanan kan, ada orang laki-laki baru kenal, WhatsApp-WhatsAppan, diterima. Itu kan nggak bener. Oh, siapa itu kan musuh kan, itu kan musuh suamimu kan. Harusnya kamu jangan, Sarah, jangan ngeresponin, diblok aja semua. Kamu tuh tidak boleh meresponi musuh-musuh suamimu. Nggak boleh, ya. Nggak baik itu, Sarah. Sarah Ayu dengar ya. Nggak boleh kamu meresponi musuh-musuh suamimu.
Akhirnya kamu jadi bulan-bulanan suamimu kan dibully sama musuh-musuhnya kan, ya karena kamu. Makanya suami kamu dibully sama orang Islam. Coba kalau kamu belajar yang benar menjadi seorang istri hamba Tuhan, ya kan? Hmm, itu ya. Jadi anak-anak nggak respect sama orang tua, itu kesalahan dari orang tuanya. Bukan salah anaknya. Dulunya kenapa? Walaupun anak-anak ini akan menanggung kutuk juga kalau nggak respect hormat sama orang tuanya. Tetapi diawali dari orang tuanya. Mengapa anak-anak ini bisa nggak respect sama kamu? Pasti ada yang salah kamu, Saifuddin. Kenapa sampai anak-anakmu sudah bertahun-tahun diinjili, bahkan sudah ikut ke gereja, akhirnya balik lagi? Karena kamu pasti ada yang salah kepada mereka atau kepada ibunya mereka. Ya, ada yang tidak bijaksana yang kamu lakukan. Yang tahu kamu sendiri, ya kan? Itu nasihat-nasihat. Ya, jadi pertama, ya hamba Tuhan yang berzina, stop, mundur, lepaskan jabatannya, stop dulu pelayanannya. Saifuddin, jangan pikir kamu lolos dari hukuman Tuhan. Enggak ya. Wah, itu rahasianya itu bukan kemana-mana lagi, itu bukan jadi rahasia lagi perzinahanmu itu. Stop, ya. Pendeta-pendeta yang anak-anaknya perzinahan itu bisa turun-temurun ya, kalau kamu tidak bertobat. Saya lihat ya, ada pendeta orang tuanya berzina, anaknya berzina lagi ya. Saya pada ngelihat juga. Nah, kalau Gilbert ini kebetulan sama si Salma Vina ini, yang cerai hidup, harusnya nggak usah. Karena dia seorang hamba Tuhan, kalau dia orang awam, ya, ya mungkin masih kita biarkan, kalau dia hamba Tuhan nggak boleh. Karena dia menjadi teladan, figur. Ya kalau mau seenaknya sendiri ya jangan. Nah, yang kedua, pendeta-pendeta harus menjadi teladan bagi keluarganya, dan keluarganya harus respect. Kalau enggak, stop dulu pelayanannya, ya, stop dulu pelayanannya. Kenapa anak-anak itu nggak respect? Berarti ada yang salah kamu. Ya, yang ketiga, pendeta jangan mata duitan. Pendeta itu harus terbuka dalam hal keuangannya. Seperti saya, teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Saya open dalam keuangan. Dulu kami pernah tutup, akhirnya nggak baik. Ya, 2010 kami tutup, akhirnya saya nggak jadi ruwet ya itu ya urusannya ya. Makanya sekarang keuangan kita dibuka belak-belakan, begitu open, transparan. Ya, kita buka transparan keuangan itu. Nah, maka kita kan diberkati. Pelayanan kita kan juga diberkati, kayak Damaris diberkati. Coba lihat, dalam setahun kita sudah kumpulin 4 miliar. Organisasi baru, yayasan baru, kita bisa bikin macam-macam ya. Yang keempat, yang terakhir ini, ya. Pendeta itu jangan terlibat masalah politik praktis. Lepaskan dari politik praktis. Anda boleh bicara politik, Anda boleh mengkritik, tetapi jangan masuk dalam politik praktis memihak calon tertentu atau digiring oleh calon tertentu kayak sekarang ini. PGPI, GPDI, Gilbert, terang-terangan memihak Anies. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya, ini 4 hal ini nasihat saya buat para pendeta ya, para hamba Tuhan. Saya tahu Anda mendengarkan Zoom saya. Oke, mungkin yang lain ada yang mau mengomentari tentang tema kita hari ini boleh ya, tentang persinahan para pendeta.
Sebentar. Amerika belum pada masuk nih Amerika ya. Iya, para Jauti silakan. Hei, mikrofonnya dinyalakan lagi coba. Pak Jauti. Mikrofonnya ya. Shalom, selamat malam. Oke, asli. Oke, asli, ya. Asli. Nah, ini saya juga memang agak kaget juga, Pastor. Mungkin Pak Santiamer juga tahu, kalau kita di HKBP, Pak Santiamer, ada yang namanya hukum siasat gereja. Nah, jadi itu kalau misalnya ada yang kasus-kasus seperti ini, perzinahan baik itu hamba Tuhan maupun orang awam, seperti kita lah ya, katakan seperti itu akan kena hukum siasat gereja. Jadi kalau istilahnya dulu waktu saya kecil itu Pak Santiamer itu ada yang namanya istilah balisian huria katanya gitu kan. Ya betul. Ya. Nah, dan baru saya tahu dari Pak Paul itu bahwa di gereja-gereja seperti gereja-gereja katakanlah GBI atau karismatik itu tidak ada sanksinya. Justru kalau kami orang Batak di gereja-gereja suku ini sangat takut Pak dengan sanksi itu. Itu sanksi yang sudah berarti satu kita akan tersingkir dari gereja, yang kedua kita akan tersingkir dari komunitas masyarakat maupun komunitas adat. Karena itu malu. Dan malu keluarga besar, satu marga itu bisa malu semua gitu. Nah, ini yang saya lihat mungkin sekarang ini karena sistem itu tidak ada di gereja-gereja. Saya bukan mengatakan bahwa ini yang paling bagus ya, tapi mungkin ya di satu sisi memang orang sangat takut dahulu dengan sistem ini. Karena itu banyak yang kena itu dulu Pak. Waktu saya anak-anak saya lihat itu kena, nggak mau peduli mau sintua, mau pendeta, mau orang biasa habis semua itu. Kena balisian huria itu. Nah, jadi kalau di hari ini gereja sekarang saya jarang mendengar itu Pak. Kira-kira seperti itu. Pak Santiamer. Jadi mungkin bisa kita diskusikan ini sebagai pembuka biar agak sedikit rame ya. Mungkin ini agak sulit kita mengomentari hal ini karena ini menyangkut hamba Tuhan gitu. Oke, terima kasih Pak Paul. Itu kira-kira. Jadi hukum siasat gereja itu kalau di kami itu di HKBP itu ketat sekali. Gak ada yang bisa lolos. Oke, silakan Pak Santiamer kalau mau ditanggapi. Iya. Nah, nanti pada akhir tahun itu mereka bertobat baru diterima kembali sesudah dinasihati. Nah, jadi ini ada masa jedanya ya. Ya, ada masa jeda. Jadi diberikan dia pertobatan, tapi dibina itu Pak. Jadi setahun itu tidak dibiarkan dihukum, tidak dibiarkan begitu saja, enggak. Tetap dilayani oleh penatua yang membawahi wilayah di mana jemaat itu tinggal. Nah, jadi yang membedakan gereja ya seperti gereja-gereja mainstream ini dengan gereja-gereja GBI dan karismatik yang seperti Bapak bilang tadi, karena sistem keorganisasiannya itu kalau di gereja mainstream itu kan ya lihat. Kalau Eporus atau pimpinan tertinggi dari gereja itu berzina, oleh mencilaka lagi. Langsung itu nggak ada cerita, langsung dipecat. Ya. Tapi kalau seperti GBI Glow lagi, saya selalu blow the wind gitu, the wind Glow, GBI Glow ini, dia itu kan pimpinan tertinggi, otoritas di dia semua gitu. Di dia semua otoritas, nggak ada kontrol. Jadi seperti teokrasi tapi antropokrasi gitu ya. Semua berpusat pada dirinya, bukan pada Tuhan lagi dia bikin. Yang tadinya teosentris itu dia tarik itu kepada antroposentris diri dia sendiri begitu. Itu kelemahan utama daripada organisasi seperti GBI Glow ini. Jadi berbahaya, sebenarnya mereka harus berubah itu. Tetapi yang paling penting adalah pengendalian diri ya, Pastor Paul ya. Pengendalian diri dan tahu dia itu siapa. Jangan dia merasa besar sendiri, segala sesuatu. Pokoknya saya enak dewe. Misalnya, kalau orang Batak bilang suka-sukaku, suka-suka gue gitu. Emangnya keberatan? Nggak ada keberatan, suka-suka gue. Nah ini, penyimpangan-penyimpangan ini sebenarnya yang harus dibenahi. Misalnya seperti Sinode GBI, mereka di aras, nggak tahu apakah aras PGI, kelihatannya enggak. Ya, jadi
Itu masalahnya. Kalau ada pengawasan, walaupun itu sifatnya sekunder ya, kalau ada pengawasan, setidaknya itu pimpinan gereja itu berpikir untuk melakukan sesuatu. Seperti kejadian daripada si Kilo ini, kalau betul itu yang dibilang Pastor Paul, untuk memulihkan ya kerohanian daripada jemaat itu, dia harus mundur dari situ, serahkan ke orang lain. Apa ruginya? Kenapa dia harus ngotot kan? Kalau dia takut kepada Tuhan. Tapi kan dia takut kepada jabatannya sendiri. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan. GKJW juga begitu, Pak. Pastor Paula. GKI lebih ketat lagi, Gereja Kristen Indonesia. Ya, lebih ketat lagi mereka itu. Jadi keteladanan itu sangat-sangat diprioritaskan di dalam pelayanan penginjilan dan pemuridan. Itu dulu Pak Pastor Paul yang dari saya, nanti bisa ditambahi teman-teman Pak. Terima kasih Pastor Paul.